tentu sehat dan semangat ya. Kembali bersama Miss Eva dalam acara perayaan Natal virtual SD Kristen Krista Citra Parakan tahun 2020. Tema Natal kita tahun ini adalah kelahirannya membuat hidupku berarti. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Miss Eva akan memimpin dalam doanya. Mari kita mulai doanya. Selamat pagi Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun melalui virtual untuk merayakan Natal bersama secara virtual hari ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Lancarkanlah setiap acara-acara yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kita tercinta, Miss Marta. Shalom anak-anakku semua. Kita patut bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun, kita masih bisa merasakan cinta dan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hal itu terbukti kita masih bisa merasakan kesehatan pemberian Tuhan sampai saat ini. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini pun, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, walaupun secara virtual. Memang anak-anak, Natal kali ini tidak seperti biasanya. Namun Miss Marta berharap itu tidak mengurangi sukacita Natal kita. Karena Natal tidak hanya sebatas seremonial, tetapi Natal lebih ke sikap hati kita dalam menghayati dan memaknai perayaan Natal itu sendiri. Kita bisa merasakan Natal itu dengan menghayatinya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang sangat berarti. Seperti halnya tema Natal kita tahun ini adalah kelahirannya membuat kita berarti. Selamat memaknai dan menghayati Natal tahun ini, tahun 2020, dan selamat menjelang tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak semua, mari kita nyanyikan lagu Hai Dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Ya baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Karena Kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, dibawa keselamatan untuk manusia.
pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom anak-anak, hari ini kita bersama-sama bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa anak-anak yang bersuka cita? Ya, semua kita bersuka cita. Anak-anak, hari ini sekolah kita mengangkat tema tentang kelahirannya membuat hidupku berarti. Anak-anak, bagi kalian yang ada Alkitab, kalian bisa membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Anak-anak juga nanti bisa melihat dan Miss akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus telah lahir di kota Bethlehem dan hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahirannya. Mengapa kita sangat bersuka cita? Mengapa kelahirannya membuat hidup kita berarti? Nah, Miss akan memberikan cerita singkat untuk menyambut firman Tuhan kali ini. Ada seorang anak yang bernama Bobby. Bobby dia sekolah. Tetapi Bobby ini anak yang kurang baik. Dia malas belajar, dia tidak taat kepada orang tuanya. Tugas-tugas yang diberikan guru juga tidak pernah dikerjakannya. Akhirnya, suatu saat ketika menerima rapor, gurunya memberikan nilai kepadanya yang tidak sesuai dengan keinginan hati Bobby. Ketika melihat hasil raportnya, Bobby ini sangat marah karena nilai-nilainya jelek semua. Nah, akhirnya gurunya mengatakan kepada Bobby, "Bobby, kamu harus memperbaiki kelakuanmu, sifatmu. Jangan lagi malas, kamu harus rajin belajar, kamu harus taat, mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Taat juga kepada orang tuanya." Nah, ketika sampai di rumah, Bobby berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, terima kasih. Hari ini saya sudah diingatkan melalui guru saya bahwa saya harus berubah supaya hidup saya menjadi berarti." Nah, seperti cerita tadi anak-anak, bahwa hidup kita harus berarti bagi Tuhan. Dan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, setiap orang yang telah menerimanya akan menjadi anak-anak Allah. Kenapa hidup kita berarti? Kenapa dengan kelahirannya bisa mengubah hidup kita, hidup anak-anak, hidup orang tua, hidup miss, mister, semuanya menjadi berarti? Karena yang pertama, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Jadi dia datang ke dunia, dia lahir, dia menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia menjadi anak-anak Allah. Dan yang kedua, mengapa dengan kelahirannya hidup kita bisa menjadi berarti? Karena Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Seperti Bobby tadi, akhirnya Bobby berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Anak-anak juga, anak-anak bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih semangat, lebih rajin belajar, lebih mendapatkan nilai yang baik, lebih menjadi anak-anak yang taat, rajin beribadah, rajin ke gereja, dan menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan. Tuhan Yesus mau dengan kelahirannya, dia bisa mengubah hidup anak-anak semua menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, dengan kelahirannya, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa anak yang baru lahir itu namanya Immanuel, artinya Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan ini janji Tuhan. Menghadapi situasi seperti sekarang ini, anak-anak harus belajar online, tetapi Tuhan berjanji bahwa dimanapun kita berada dan kapanpun, Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Itu artinya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena janjinya Immanuel itu ya dan amin. Jadi anak-anak, itu tadi firman Tuhan hari ini, bahwa kelahiran Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita menjadi berarti karena satu, Tuhan telah menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat anak-anak. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita menjadi lebih berarti, lebih berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir, kita pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Semoga dengan Natal kali ini, Miss berdoa supaya kalian semua selalu diberkati Tuhan dan hidup kita berkelimpahan, hidup kita semakin berarti karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Terima kasih, salam. Sekarang kita akan melihat tampilan teman-teman kalian kelas 1. Telah tiba hari yang penuh sukacita, mari kita sambut Dia, juru selamat dunia. Selanjutnya, kita akan bersama-sama melihat tampilan teman-teman kalian di kelas 2. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam
dari kelas 3. Sekarang kita akan melihat tampilan dari kelas 4. Hai, siapkan hidupmu di bukitan di mana jua. Hai, siapkan hidupmu lahirnya masih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let tidings we bring to you and your kin. Tampilan dari kelas 5. Juru selamat manusia. Yesus, Engkau
Juru Selamat manusia, kasih-Mu sempurna bagi kehidupan manusia. Bersama Engkau ada damai dan sukacita. Penyertaan-Mu sungguh nyata, senyata hembusan nafasku. Nafas kehidupan, nafas keselamatan, anugerah terbesar dalam hidupku. Dan yang terakhir, tampilan dari kelas 6. Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amara Putitra dari SD Kristen Krista Citra. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Bertumbuh dalam Kasih Yesus. Alkisah, ada segerombolan malaikat yang ingin menyampaikan berita. Berita itu adalah berita kelahiran Yesus Kristus. Tapi, malaikat ini bukanlah malaikat biasa. Mereka semua adalah malaikat pemusik. Salah satu dari malaikat-malaikat itu adalah pemimpinnya, dan yang lainnya bisa bermain gitar, bermain biola, bahkan ada yang bisa bermain cello. Mereka semua sangat bersemangat saat berlatih. Tapi konser ini hanya disajikan kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Lalu, siapa sajakah yang mengasihi Yesus? Herodes. Herodes adalah raja yang agung dan berkuasa. Tapi tunggu dulu. Para malaikat melihat ke dalam hati Herodes. Ternyata hati Herodes adalah hati yang jahat dan hati yang tidak mengasihi Yesus. Itu artinya Herodes tidak bisa menyaksikan konser akbar ini. Lalu siapa? Para ahli Taurat. Para ahli Taurat memang sudah mengetahui bahwa Yesus Kristus akan lahir ke dunia. Tapi, ya, mereka memang sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Hati mereka ditutup rapat-rapat untuk kelahiran Yesus Kristus. Dan mereka tidak mengasihi Yesus. Itu artinya, para ahli Taurat tidak bisa menyaksikan konser akbar dari para malaikat pemusik. Lalu siapa? Para gembala. Tapi gembala yang pakaiannya kotor, badannya bau, akan menyaksikan konser akbar ini? Tapi tunggu dulu. Para malaikat ini melihat ke dalam hati para gembala itu. Dan para hati gembala ini sangat mengasihi Yesus. Tapi saat mereka turun dari surga untuk pergi ke bumi, para gembala ini sedang bertengkar. Nah, inilah yang membuat para malaikat menjadi tidak yakin bahwa gembala-gembala itu benar-benar mengasihi Yesus. Akhirnya, mereka bernyanyi dan melantunkan lagu yang sudah mereka latih selama ini. Para gembala yang tadinya bertengkar, saling memusuhi satu sama lain. Yuk, kita ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Para gembala itu pulang dari Bethlehem sambil bersukacita dan bernyanyi memuji Tuhan. Shalom, sekian cerita hari ini.
anak-anak, untuk menutup rangkaian acara Natal secara virtual ini, kita akan menutupnya dengan doa bersama. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu kepada setiap kami, sehingga hari ini kami semua anak-anak SD Kristen Citra Parakan bisa mengikuti perayaan Natal dengan baik walaupun secara online. Biarlah firman yang telah kami dengar pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, bahwa kelahiran-Mu itu memberikan arti yang luar biasa bagi kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh kami dengar ini boleh kami lakukan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau tutup Tuhan acara Natal pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan Engkau selalu memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, demikianlah serangkaian acara Natal pada hari ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Merry Christmas!